Sudahkah kamu menikmati liburanmu di Mediterania? Jika ya, mungkin kamu mengira bahwa laut ini tenang, hampir tanpa kehidupan, ideal untuk menyelam dengan matahari yang cerah dan tidak lebih dari itu. Tapi tidak, kamu belum mengenal Mediterania yang sesungguhnya. Laut ini masih menyimpan misteri, yang sama menariknya dengan menakutkan, gigi tajam Mediterania. Orang tuaku selalu meyakinkanku saat aku suka berenang bahwa perairan kita aman. Paling-paling, beberapa ubur-ubur tidak berbahaya, kecil, dan bahkan lucu. Tapi mereka berbohong padaku. Lihat itu, lihat itu. Oh, itu hiu putih besar. Hiu putih besar. Dia ada di sana. Baiklah, dia mendekat terlalu dekat, tapi kemudian menghilang, seolah tidak pernah ada di sana. Jangan bilang aku tidak melihatnya. Aku tidak tahan lagi. Aku menyelamkan kepalaku ke dalam air, menghindar dengan cepat, tubuh besar, kebingungan. Seseorang terjatuh ke air dekat kita. Secara total, ada 47 spesies hiu di Mediterania, dan mereka bisa terlihat di berbagai tempat, bahkan di Prancis. Perkiraan menunjukkan bahwa ada sedikit kurang dari 400 hiu putih besar di Mediterania. Tapi tenang, mereka telah berenang di perairan ini selama berabad-abad dan memiliki perilaku yang cukup damai. Mereka pemalu, jarang mendekati pantai. Meski begitu, dalam satu abad, kita mencatat sekitar 100 serangan hiu di Mediterania. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 berakibat fatal, terutama terkonsentrasi di Yunani dan Italia. Sebagai pembanding, serangan parah terakhir terjadi di Adriatik pada tahun 2008. Tapi fenomena ini bukanlah hal baru. Hiu telah terlihat di wilayah ini sejak zaman kuno, bahkan dalam mitos Yunani, seperti hiu cetus yang ditakuti di bawah kekuasaan Aikailos. Benar, pada masa itu kita tidak punya banyak kemampuan untuk menggambar. Seperti di abad pertengahan, makhluk-makhluk aneh yang muncul di gulungan kuno. Aku bahkan tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tapi ya, itu adalah seekor hiu. Sejujurnya, ia adalah sesuatu yang langka. Karena itu, kita mengandalkan cerita-cerita nelayan yang dibesar-besarkan saat membuat ilustrasi. Meski begitu, sekitar tahun 1100 sudah ada gambaran yang cukup akurat. Mereka dianggap sebagai kerabat anjing, hanya saja hidup di laut. Sementara itu, para nelayan terus melempar pemberat-pemberat ke dasar laut. Jika aku ingin membuat kalian lebih takut, aku akan bilang bahwa tentu saja tidak ada buaya di Eropa, tapi bahkan kami menemukan satu di sana. Kami menghabiskan setahun penuh memburunya, dan pada akhirnya mereka menemukan binatang itu mati karena kedinginan. Yang penting dimengerti adalah bahwa hiu jauh lebih takut pada kita daripada yang kita bayangkan, dan bukan tanpa alasan. Mediterania misalnya terus terpilih sebagai laut paling tercemar di planet ini, dan pasar sirip hiu masih ramai. Karena itu, hewan-hewan ini seperti banyak lainnya berada di ambang kepunahan. Sebuah invasi tropis yang tidak dibicarakan oleh siapapun. Ini bukanlah yang kita bayangkan, tapi Mediterania sebenarnya laut yang cukup hangat. Suhunya pernah tercatat di atas 30 Celcius. Setiap tahun, pada bulan September, masih ada siklon di Mediterania. Yang terbaru, pada tahun 2018, dinamai Xenophonte, menyebabkan kerusakan besar di Yunani. Berbeda dengan kepercayaan umum yang menggambarkan Mediterania sebagai laut tanpa kehidupan, perairannya menyimpan kekayaan karang yang hidup. Kita tidak berada di perairan jernih Karibia maupun di terumbu Maladewa, melainkan di dekat Marseille. Inilah karang merah yang terkenal, dikenal juga sebagai harta karun Mediterania. Spesies unik yang hanya ada di wilayah ini, diminati di seluruh dunia. Sejarahnya berasal dari zaman kuno, ketika sudah diekspor ke Tiongkok, dihargai baik sebagai jimat keberuntungan maupun karena warna merahnya yang memukau. Namun, eksploitasi berlebihan telah menempatkan karang merah dalam daftar spesies terancam, memicu tindakan perlindungan yang ketat. Meskipun pengumpulannya dilarang, penangkapan ilegal tetap berlanjut. Setidaknya, di tengah perairan yang hampir tropis ini, kita masih memiliki keuntungan tidak menghadapi makhluk berbahaya seperti di Australia. Tapi saya diingatkan bahwa saya berbicara terlalu cepat. Ya, Mediterania sedang mengalami proses tropikalisasi. Semuanya bermula pada tahun 1899 dengan dibukanya terusan Suez. Dengan menggali jalur menuju Laut Merah, kita membuka pintu bagi ratusan spesies invasif. Di antara mereka, satu menonjol karena bahayanya, ikan singa. Selain menghancurkan ekosistem lokal, ia memiliki duri beracun yang menyebabkan rasa sakit luar biasa. Tapi warga Marseille mungkin memiliki solusinya. Mereka mengenal ikan raskasa
kas merah, kerabat dekat yang juga beracun. Bedanya, ras kas merah langsung masuk ke panci. Ia adalah salah satu bahan utama bouillabaisse. Ya, ia menyengat, tapi itu bagian dari hidangan. Dan pada tahun 1980, invasi lain mengguncang Mediterania. Alga Caulerpa taxifolia dijuluki wabah hijau. Tidak sengaja diperkenalkan oleh akuarium Monaco, proliferasinya begitu dahsyat menjadikannya tak terbendung. Mediterania seakan ditakdirkan untuk ditelan oleh laut kehijauan, namun berkat keberuntungan luar biasa, ancaman itu menghilang secepat kemunculannya. Sebuah teka-teki yang mungkin bisa dijelaskan sebagian oleh kurangnya keragaman genetik. Bagaimanapun, alga-alga itu sebenarnya adalah organisme tunggal yang berkembang biak dalam skala kolosal. Ya, kali ini kita nyaris lolos, tapi kita belum aman, karena sesuatu yang lebih buruk telah muncul. Jika Anda menganggap plankton tidak berbahaya, bersiaplah untuk mengenal Strait-Opsis. Ia sedang menguasai Mediterania, tapi sebelum mengungkap bahayanya, izinkan saya menceritakan kisah menyeramkan tentang Limu makeohana, alga yang menghasilkan racun paling mematikan yang diketahui. Untungnya, ia sangat langka, hanya ditemukan di sebuah laguna kecil di Hawaii. Legenda lokal tentu saja menganggapnya terkutuk. Para prajurit mencelupkan senjata mereka ke dalamnya untuk bertarung, dan siapapun yang mandi di sana dipastikan mati. Nah, plankton Strait-Opsis juga menghasilkan racun yang sama. Perairan Mediterania pada saat-saat tertentu dipenuhi racun mematikan, dan angin bisa membawa bahaya ini hingga pada 2005 di Italia, 200 orang dirawat di rumah sakit setelah terpapar kabut beracun dan menyengat itu. Untuk saat ini, media belum memberitakan masalah ini masih di kalangan ilmuwan, tapi percayalah, invasi Strait-Opsis baru saja dimulai. Proyek yang sama yang hampir memusnahkan Mediterania jutaan tahun lalu. Saat itu, Mediterania adalah laut tertutup, dengan daratan luas di mana nenek moyang unta berkeliaran, dan makhluk-makhluk yang belum pernah terlihat. Namun, pada suatu saat, Selat Gibraltar terbelah, melepaskan banjir air dalam hitungan bulan. Nah, ambisi untuk menciptakan kembali Mediterania yang unik ini berasal dari seorang Jerman, Hermann Sorgel, yang mencetuskan ide tersebut pada tahun 1928. Visioner atau tidak, ia berhasil menarik perhatian pihak berwenang. Ia diundang ke pameran dunia di Barcelona dan New York. Namanya mencuat di New York Times, dan rencananya bahkan disampaikan kepada Adolf. Proposalnya adalah membangun pembangkit listrik tenaga air raksasa di Selat Gibraltar. Kapasitas energinya akan sangat besar, setara dengan sekitar 50 pembangkit listrik tenaga nuklir. Hal ini memungkinkan secara bertahap untuk mengeringkan Mediterania dan mengungkapkan hamparan luas tanah yang subur. Maka, akan muncul 3 blok peradaban besar, Asia, Amerika, dan Atlantropia, sebuah benua baru yang menyatukan Afrika dan Eropa. Proyek ini juga mencakup jalur kereta api monumental yang menghubungkan Berlin, Roma, bahkan hingga Afrika Selatan. Sebuah inisiatif yang mampu memupuk perdamaian antar bangsa Eropa dan pada saat yang sama mengeksploitasi sepenuhnya sumber daya benua Afrika. Sayangnya bagi Hermann Sorgel, sang Führer tidak tertarik, lebih memilih untuk berekspansi ke timur. Tahun-tahun berlalu, perang berakhir, dan pada tahun 1952, Hermann sudah menjadi seorang lelaki tua. Ia sedang bersepeda, masih mempromosikan proyeknya, teguh dalam misinya ketika ditabrak mobil. Ia meninggal seketika, menandai di sana. Pada saat itu, akhir dari mimpinya. Dan mungkin lebih baik demikian. Rencananya bisa menjadi tragedi yang tak terbayangkan. Menurut Ether, Optifavel tidak ada hubungannya dengan garam. Perubahan iklim telah memaksa populasi untuk bermigrasi ke utara atau ke Afrika Selatan, dan singkatnya, eksploitasi Afrika berlanjut tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Faktanya adalah proyek itu muncul kembali di tempat-tempat yang sama baru-baru ini. Sekarang dengan tujuan untuk melindungi kita dari pemanasan global dan kenaikan permukaan laut. Sejarah tanpa diragukan lagi terulang. Gema dari air bah dan Atlantis terus bertahan. Air bah universal, Bahtera Nuh, kota yang hilang. Dan bagaimana jika saya mengungkapkan bahwa semua mitos itu sebenarnya tidak pernah ada? Apakah Mediterania adalah seorang ibu atau sekadar tidak mampu mengalami kataklisme? Geografinya yang rumit di pertemuan 3 lempeng tektonik menyimpan 1/10 kehidupan dalam bahasanya, dan gunung berapi yang masih berapi-api. Di Italia misalnya, Stromboli menjaga amarahnya yang tertahan,
tetapi baru-baru ini merenggut nyawa seorang turis. Mari kita kembali ke air bah. Semua budaya Mediterania menyebutkannya. Ini bukan hanya narasi Kristen, orang Yunani dan Suriah juga mencatatnya. Sekarang bayangkan, 7 milenium lalu, Anda sedang memimpin kawanan ternak Anda, menggembalakan sapi di tepi danau yang tenang ketika tanah bergetar. Gunung itu pecah, menuangkan lautan atas Anda. Itulah pastinya yang terjadi sebelum Ibu Hitam muncul. Studi membuktikan bahwa dahulu Mediterania adalah laut tertutup, tetapi dataran 180 meter di bawah permukaan laut hanya membutuhkan selat itu untuk menyerah pada tekanan waktu. Aku biarkan kalian merenungkan dimensi tragedi ini, sebuah peristiwa yang mampu mengukir bekasnya selamanya pada kemanusiaan. Laut Mediterania menyimpan, di dasarnya, banyak kota yang tenggelam. Bagi yang penasaran, aku sarankan Bayard yang megah di Italia. Dulunya sebuah tempat pemandian yang ramai, kini memamerkan patung-patung bawah air dengan bentuk yang anehnya menyerupai stroberi. Di sanalah Tony berusaha keras, baik di depan patung Firaun maupun hieroglif yang kini menjadi hiburan bagi ikan-ikan. Dan daftar kota yang hilang itu panjang, bahkan termasuk satu di Prancis. Kalian akan bertanya, tapi bagaimana mereka menghilang? Jangan lupa, kita hidup di atas lempeng tektonik yang terus bergerak. Dalam sekejap, metropolis kita bisa ditelan. Alexandria, misalnya, runtuh akibat gempa bumi dahsyat tahun 375 ketika patahan naik lebih dari 10 meter, memicu tsunami yang menghancurkan. Mulai melihat legenda Atlantis, banyak yang mencarinya, yakin telah menemukannya, tetapi sebenarnya ada serpihan Atlantis yang tersebar di seluruh Mediterania. Namun, satu tempat menonjol sebagai kandidat paling mungkin, Santorini. Ya, surga yang sering dikunjungi para influencer Instagram itu. Dahulu kala, di sana pernah berkembang salah satu ibu kota besar peradaban Minoa yang gemilang di zaman kuno. Nah, pada tahun 1690 SM, Santorini terhapus dari peta. Letusan kolosal yang efek iklimnya begitu dalam hingga beberapa orang mengaitkannya dengan tulah Mesir, kegelapan, sungai darah, laut terbelah, semuanya bisa dipicu oleh gunung berapi ini. Dengan demikian, tidak, Mediterania belum menulis bab terakhirnya. Kapan saja, peristiwa tak terduga bisa muncul di sana dan mengubah jalannya sejarah global. Episode terakhir terjadi pada tahun 2002, ketika sebuah asteroid menghantam perairannya, melepaskan energi yang setara dengan bom Hiroshima. Seperti yang kalian tahu, ketika sebuah objek meledak di atas lautan, dampaknya bahkan lebih menghancurkan. Saat itu, sistem radar mengalami kegagalan, dan di tengah ketegangan militer antara dua faksi Pakistan, dunia berada di ambang konflik nuklir. Mediterania, tempat lahirnya peradaban, juga menjadi panggung bagi bahaya terbesar. Jika dalam video ini kita membicarakan hiu, ikan beracun, dan letusan gunung berapi untuk menimbulkan ketakutan, sangat penting untuk memahami bahwa ini adalah kejadian yang sangat langka. Ancaman sebenarnya di laut ini terletak pada perairannya yang berbahaya. Hanya di Prancis, 6 orang kehilangan nyawa karena tenggelam musim panas lalu. Permukaannya mungkin terlihat halus seperti cermin, tenang, dan tidak berbahaya, tetapi jangan tertipu. Dia tidak mengampuni kelalaian. Arus yang kuat menguasai laut ini. Pada tahun 2010, 3 ombak setinggi 10 meter mengguncang kapal pesiar, merenggut 2 nyawa. Fenomena terbaru seperti ini terjadi dekat Marseille pada tahun 2017. Namun, ada ancaman kuno lainnya yang mengintai Mediterania, hampir terlupakan dari ingatan kolektif, tetapi bisa muncul kembali kapan saja, pembajakan. Dan ya, betapa laut ini pernah dipenuhi oleh bajak laut. Sekarang kita melihat dari jauh, serangan di Somalia. Video viral kapal-kapal menembaki perahu kecil yang rapuh. Dahulu kala, di Mediterania, pembajakan laut adalah bagian dari rutinitas. Pemikir besar Yunani seperti Plato bahkan pernah diculik dan dijual sebagai budak. Orang Romawi yang lelah dengan situasi ini memutuskan untuk bertindak. Mereka menciptakan Lex Gabinia, memberikan wewenang mutlak atas lautan kepada satu pemimpin yang membersihkan perairan, menghilangkan semua ancaman. Para bajak laut lenyap hingga kejatuhan Roma. Maka dimulailah era baru perampokan yang didominasi oleh bangsa Moor dan Berber. Orang Aljazair berkuasa, memperbudak lebih dari 1 juta orang Eropa dalam 3 abad. Pesisir Mediterania menjadi begitu berbahaya hingga permukiman pantai ditinggalkan. Di antara bajak laut yang
paling ditakuti adalah Barbarossa dan Hamidou Ben Ali. Bagaimana ini berakhir? Amerika Serikat yang geram melancarkan 2 perang melawan Aljazair, semua karena bajak laut. Kini, pembajakan laut jarang terjadi di Mediterania. Ada laporan sporadis di Libya, tetapi fokus sekarang adalah serangan terhadap kapal pesiar mewah, menunjukkan bahwa laut tak akan pernah sepenuhnya aman. Jika di awal Anda membayangkan perairan ini hanya untuk menyelam, semoga saya telah meyakinkan Anda sebaliknya. Laut ini menyimpan kekayaan di luar bayangan. Ombaknya membawa sejarah berabad-abad. Apalagi yang akan dibawa masa depan? Kota mana yang akan hilang? Gunung api mana yang akan bangun? Makhluk apa yang akan muncul? Satu harapan terletak pada pertanian bawah laut. Untuk menanam buah-buahan bebas pestisida, kami memulai pembangunan rumah kaca bawah air. Tempat-tempat yang segera bisa menjadi ladang panen stroberi kami. Dan Laut Mediterania akan menjadi panggung inovasi ini. Momen apa dalam video yang paling menarik perhatian Anda? Banyak data yang dibagikan, dan saya harap Anda belajar banyak bersama kami. Jika Anda mencintai laut ini dan orang-orang yang luar biasa, buktikan bahwa Anda adalah bagian dari komunitas spesial ini. Bagikan video ini dan jangan lupa untuk berlangganan. Gestur ini berarti semua upaya dari ratusan jam yang didedikasikan untuk proyek ini. Terima kasih kepada Kukan Stock untuk penyuntingannya, dan kepada kalian teman-teman karena telah berada di sini. Sampai jumpa lagi.